Malam hari ini kita belajar tentang deliverance, pembebasan, yang ayatnya ada di Ulangan 7 ayat 8 ya. Ulangan. Tadi saya enggak. Ulangan 7 ayat yang ke-8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Amin ya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu ya dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu ya. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini umat yang dikasihi Tuhan ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, dan kasihnya itu dengan enggak hanya dengan ini ya, tapi hanya dengan kata-kata ya, tapi dengan sumpah ya. Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita ya. Dia bersumpah, dan kalau Tuhan sudah bersumpah ya pasti sumpahnya itu nggak akan diragukan lagi ya, dan itu sudah terbukti ya. Seperti pembebasan bangsa Israel ya dari tanah Mesir ya, adalah salah satu bukti kasih Tuhan ya. Kelepasan dari perbudakan Firaun ya. Tuhan sangat memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya ya, dan Tuhan itu mendengar ya teriakan atau seruan ya, seruan minta tolong ya bangsa Israel pada waktu dia dalam perbudakan Firaun ya. Tuhan mendengar teriakan umat yang sudah dipilihnya ya. Tuhan ingat ya akan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya. Itu ayatnya ada di Keluaran 2 ayat 24. Keluaran 2 ayat yang ke-24 ya. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub ya. Allah mendengar ya, mereka mengerang lalu mengingat ya. Jadi bangsa Israel ini sangat tertindas ya, dia ada di dalam perbudakan Firaun, dan Tuhan ingat akan perjanjiannya kepada Abraham ya. Ayat yang ke-25-nya, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ya. Allah itu memperhatikan ya, memperhatikan bangsa Israel, umat pilihannya, dan Dia juga mendengar ya teriakan mereka minta tolong ya. Coba Keluaran 3 ayat 7. Keluaran 3 ayat 7 ya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku ya, di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka ya. Luar biasa Tuhan kita ya. Tuhan sangat memperhatikan ya, dengan sungguh ya. Memperhatikan dengan sungguh berarti Tuhan tuh fokus ya, sungguh-sungguh memperhatikan umatnya. Ayat yang ke-8,
Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ya. Nah, Tuhan difirmankan di sini, ya. Tuhan berfirman bahwa Dia itu sangat memperhatikan, ya, kita, ya. Waktu itu bangsa Israel. Dan saat ini kita, ya. Kita percaya, ya, bahwa Tuhan itu mengetahui penderitaan mereka pada waktu bangsa Israel ada dalam perbudakan. Nah, begitu juga dengan saat ini, Tuhan itu mengetahui, ya, penderitaan atau setiap masalah pergumulan yang kita hadapi, ya. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan sangat memperhatikan, ya. Dan sebab itu aku telah turun, ya. Luar biasa, ya. Tuhan itu bukan pakai utusan tapi Tuhan sendiri yang turun tangan, ya, menolong bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel untuk lepas dari perbudakan Firaun, ya. Nah, di ayat firman tadi adalah bukti, ya, dari kasih Allah kepada umat pilihannya, di mana kasih Allah itu dinyatakan, ya, membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan, di mana Tuhan itu sangat memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan dan penderitaan umat pilihannya, ya. Tuhan melepaskan dari tangan orang Mesir, ya. Nah, berbahagialah, ya, kita yang saat ini juga menjadi umat pilihan Tuhan, ya. Kita yang dipilih, seperti pujian tadi, ya, Tuhan, ya, yang memilih kita, ya. Kita dikasih Tuhan, kita dipilih, ya. Kita patut bersyukur, ya, kita berbahagia bahwa kita itu menjadi umat pilihannya, ya. Kita yang berdosa, ya, kita yang berdosa, kita yang hidup kita dulu dalam perbudakan dosa, ya. Dengan kasih-Nya Tuhan yang luar biasa itu memperhatikan kehidupan kita, ya. Dan Tuhan mau menolong kita, ya, melepaskan kita dari kutuk dosa, ya. Bukan Tuhan memilih kita itu bukan karena kita pintar, ya, kita ini hebat, kita ini cantik, kita ini ganteng, ya, atau kita ini punya banyak kelebihan, ya. Enggak, ya. Tuhan, kalau kita mau sadari, ya, bahwa Tuhan memilih kita tuh pada saat kita ini, ya, saat kita ini di titik nol, ya, kita di titik terendah, kita masih dalam keadaan berdosa, tapi kasih-Nya itu yang menyelamatkan hidup kita, ya. Bahkan hati Tuhan itu terpikat kepada kita, ya, memilih kita untuk menjadi umat kesayangannya, ya. Kalau dipikir, ya, kita ini kita ini sering kali itu hidup kita ini mendukakan hati Tuhan, ya, mendukakan hati Roh Kudus, ya. Dan Tuhan berjanji untuk menuntun kita, ya, menuntun, ya. Waktu itu aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka, ya. Tuhan itu enggak ditolong terus ditinggal gitu, ya, tapi enggak, Tuhan menuntun kita, kita enggak akan dibiarkan begitu aja, ya. Dan Tuhan menyediakan, ya, membawa kita itu ke negeri janjinya, ya, ke suatu negeri yang baik, ya. Memang dari awal
penciptaan itu kan Tuhan merancangkan yang baik ya. Manusia aja yang nggak taat ya, akhirnya jatuh dalam dosa. Rancangan Tuhan itu baik ya. Nah, Tuhan menuntun kita kepada suatu negeri yang indah, tapi ya Mbak kita kalau kita mau taat ya. Coba Keluaran 19 ayat yang keempat ya sampai 6 ya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagianku, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan pada orang Israel. Jadi luar biasa ya firman Tuhan. Kalau kita mau ya sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh berpegang pada perjanjiannya ya. Kita ini menjadi umat kesayangannya Tuhan ya. Kita akan dibawanya ke suatu negeri yang yang baik ya. Suatu negeri yang indah, yang baik, yang berlimpah susu madu. Ya, luar biasa ya. Tetapi ya itu syaratnya kita harus mau mendengarkan ya nasihatnya, firman-Nya ya. Kita aja kalau di jalan naik kendaraan ada rambu-rambu lalu lintasnya ya, ada penunjuk. Kalau kita pakai Google Map ya, ada penunjuk juga, Nah, firman Tuhan ini adalah petunjuk kehidupan kita ya. Kalau kita nggak mau kalau film film anak-anak yang kok lupa, yang bukan peta gitu. Dora ya. Ya, Dora, bukan Doraemon, Pastor. Bukan, Dora. Dia selalu cari peta ya kan, cari peta untuk bisa sampai ke tujuan yang dia cari. Nah, firman Tuhan itu peta kita ya. Nah, kita perlu hidup kita itu perlu ya. Kalau kita tanpa firman Tuhan ya bisa kesasar-sasar istilahnya ya. Kita nggak tahu jalan ya. Nah, ini rambu-rambu kehidupan kita. Ini penunjuk jalan hidup kita ya. Kemana kita harus melangkah ya. Kalau anak-anak kita juga kan kita selalu kasih tahu ya. Bukan kita cerewet ya. Kita menasihati supaya apa? Mereka kan supaya hidup mereka baik-baik kan ya. Oh, misalkan kamu jangan lari ya, kan maksudnya baik juga ya, tapi kadang anak itu nggak ngerti kan, lari aja, padahal orang tua kan tahu di depan waktu dia lari itu di depan ada jalan yang mungkin bisa membuat anak itu jatuh ya. Nah, begitu juga Tuhan tuh sangat memperhatikan ya. Sebelum kita jatuh itu sebetulnya Tuhan itu sudah memberitahu ya. Cuman kadang kita aja yang seperti anak yang nggak dengar-dengaran ya sama orang tuanya ya. Kita seringkali seperti itu ya. Kita ini sok pinter, sok maunya sendiri ya, tanpa mendengar nasihatnya Tuhan ya. Tetapi ya walaupun kita seringkali seperti itu ya, tapi
tidak dengan hati Bapa ya. Hati Bapa kalau sudah mengasihi seperti kita mengasihi anak ya. Sekalipun anak kita itu membuat hati kita sedih, kadang menjengkelkan ya, membuat kita marah, tapi kita itu tetap ya sayang, tetap mengasihi anak kita, nggak mungkin kita akan. Nah begitu juga dengan hati Bapa kita ya. Walaupun kita sudah berbuat salah ya, Tuhan akan sayangi kita lagi ya. Jadi ketika terang Tuhan itu datang dalam hidup kita ya, yang kita tahu itu adalah kasih Tuhan, itu yang akan membuat hati kita itu damai ya, hati kita tenang ya. Ya, yang dulunya kita ini suka marah, kita ini nggak bisa mengampuni, tetapi ketika kasih Tuhan itu mendatangi hidup kita ya, semuanya akan berubah ya. Seperti pujian tadi, kasih-Mu mengubah hidupku ya. Kita dulu yang penuh kebencian ya, kita yang penuh dendam, kita seringkali penuh dengan kekecewaan, akar pahit ya, nggak bisa ngampuni ya. Tetapi ketika kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita ya, kita itu bisa mampu ya untuk mengatakan bahwa aku mau mengampuni orang itu ya, orang yang sudah menyakiti hati kita, orang yang sudah seringkali mungkin mengecewakan hati kita ya. Jadi kasih Tuhan itulah yang memampukan kita. Dan rahasia doa yang dijawab Tuhan itu adalah ketika kita mau memberikan pengampunan ya, kepada orang yang telah menyakiti dan mengecewakan kita ya. Amin Bapak Ibu Saudara, mau mengampuni ya. Itu juga di Yesus sudah memberikan contohnya ya, waktu dia di atas kayu salib ya. Yesus bagaimana dia mengalami penderitaan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyalibkan dia ya. Tapi Yesus hanya berkata ya Aba, ampunilah mereka ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus sudah memberikan teladan, sudah memberikan contoh bahwa kita harus melepaskan pengampunan ya. Kita harus mengampuni. Itu adalah syarat ya, maksudnya juga menjadi rambu-rambu firman Tuhan ya, yaitu mengampuni. Banyak orang melakukan dosa ya, dan dia tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Pertanyaannya kenapa ya? Ya karena hidup orang itu diliputi oleh kegelapan ya. Dia tidak bisa melihat terang ya, karena hidupnya dalam kegelapan. Makanya dia hidup dalam dosa. Orang yang hidupnya ada dalam dosa itu pasti ya, dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah ya. Karena gelap ya, nggak ada terang. Tetapi ketika kita di dalam terang Tuhan ya, ketika hidup kita diterangi oleh firman Tuhan dan kita hidup di dalam terang itu ya, kita bisa melihat semuanya dengan jelas ya. Kita berdoa ya hari ini untuk supaya kita ini menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan ya, yang mencintai Tuhan, yang mau hidup di dalam terang Tuhan ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika kita sudah menyadari ya, bahwa Tuhan sudah membebaskan hidup kita ya,
sudah menolong kita, menyelamatkan hidup kita ya. Tuhan mau kita itu bangkit ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sudah diselamatkan ya sudah gitu ya. Enggak ya, Tuhan mau kita itu bangkit ya. Kita bangkit untuk meresponi kasih Tuhan ya. Karena kita sudah menerima ya kasih yang Tuhan berikan ya. Yang pertama ya, kita bangkit untuk kita mau belajar ya, menghormati Tuhan ya, Allah Sang Pencipta ya. Waktu kita menghormati Tuhan ya, maka kita akan melihat ya sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam hidup kita ya. Tuhan akan melakukan sesuatu yang hebat dan dahsyat ya, melebihi apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Ketika kita belajar untuk menghormati hadiratnya ya, hormati Dia ya sebagai pribadi yang maha agung ya. Seperti dalam ibadah, setiap ibadah-ibadah yang ada ya, yang kita ikuti ya, kita percaya bahwa ibadah yang kita lakukan itu di sini itu Tuhan ada, Tuhan hadir ya. Walaupun secara kasat mata kita itu enggak melihat sosoknya Tuhan ya, tetapi Tuhan ada di sini, hadiratnya bisa kita rasakan, kehadirannya di tempat ini ya. Kita belajar untuk menghormati Tuhan ya. Dengan kita menyembah ya, waktu ibadah kita menyembah dengan segenap hati ya. Walaupun tadi pujian yang tadi dikatakan bukan dengan pujian yang indah ya, kita nggak bisa berpuisi yang indah buat Tuhan ya. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat apa yang kita berikan kepada Tuhan itu dari dalam hati kita ini, kesungguhan ya, bahwa kita ini menghormati kehadiran Tuhan, kita merindukan kehadirannya, kita menyadari bahwa di dalam hadiratnya itu ada kemenangan ya, ada damai sejahtera, sukacita itu tadi ya, berkat yang tidak akan pernah jauh ya dari kita ketika kita mau belajar untuk menghormati Tuhan ya, berkat rohani yang tidak bisa didapat di mana-mana ya, yaitu damai sejahtera dan sukacita ya. Orang-orang yang menghormati Tuhan itu adalah orang-orang yang berbahagia ya. Mereka menikmati kemuliaan Allah di bumi ini ya, dan percaya ya Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan untuk setia beribadah, setia melayani Tuhan ya, anak cucu kita itu pasti diberkati Tuhan ya, sampai keturunan kita ya. Tuhan, janji Tuhan ya, anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta ya, itu janji Tuhan ya. Jadi hormati Tuhan ya, di setiap ibadah yakini bahwa yang maha agung itu ada ya, dan Tuhan itu Bapa ya, yang maha agung itu memperhatikan kita ya. Apa yang kita alami, apa air mata kita, pujian kita, penyembahan kita itu Tuhan mengerti ya. Ya, alasan yang kedua ya, untuk kita ketika kita sudah menerima pembebasan ya, kita harus bangkit ya, ada perubahan hidup ya. Ya. Pujian yang kedua tadi ya, kasihnya itu mengubahkan hidup kita, ada perubahan hidup ya. Ketika terang Tuhan itu datang, ada perubahan hidup ya. Kita jadi menghormati Tuhan ya. Dan yang kedua adalah
ada perubahan dalam hidup kita ya. Tuhan mau kita bangkit ya. Situasi tidak akan berubah dalam kehidupan saudara dan saya ya, selama kita tidak mau bangkit ya. Waktu bangkit, ketika kita mau bangkit ya, kita akan melihat dan kita akan percaya bahwa perubahan itu terjadi dalam hidup kita ya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mau Bapak Ibu Saudara bangkit untuk berubah ya. Amin. Ya, ada perubahan hidup yang dulunya mungkin kita malas ya, malas untuk datang beribadah ya. Banyak alasannya ya, yang masih repot lah, masih ngurus anak atau apalah ya. Itu berubah ya, mulai rajin ibadah ya, rindu karena kerinduan hati untuk berjumpa dengan Tuhan ya, untuk memuji menyembah. Karena waktu kita menyembah itu adalah sesuatu yang indah ya, yang luar biasa. Kalau kita mau merasakan ya, penyembahan itu adalah itu yang paling menyenangkan ya. Ketika kita menyembah itu sesuatu yang luar biasa ya, kalau kita mau menyadari itu ya. Jadi kita berubah dari yang dulunya kita malas ya, kita malas berdoa ya, kita harus rajin berdoa. Yang dulunya malas untuk membaca firman Tuhan ya, kita mulai rajin baca firman Tuhan. Kalau dulunya kita nggak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, nggak mau melakukan firman Tuhan ya, kita berubah ya, kita mau dengar firman Tuhan ya. Ketika kita mau berubah ya, hidup kita ini akan dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Ya. Roh Kudus itu yang akan mengubahkan ya, kita yang dulunya penuh dendam, amarah, sakit hati ya. Ya, itu yang ketika kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, hidup kita penuh dengan Roh Kudus ya, hidup kita berubah ya, kita mau mengampuni, kita mau rajin di setiap ibadah, kita mau setia ya, kita mau semangat untuk memberitakan firman Tuhan ya. Kita berubah ya. Kalau tadi Tuhan sudah memberikan teladan, waktu dia disalib dia mau mengampuni ya. Nah, di sini pun juga Tuhan, kita mau berubah seperti Tuhan Yesus ya. Ya, kita harus berubah seperti Tuhan Yesus ya. Kita ini akan diubahkan Tuhan menjadi sempurna ya, seperti Bapa kita di surga adalah sempurna ya. Pertanyaannya sekarang ya, apakah kita ini sudah sempurna ya? Belum ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kapan kita ini sempurna ya? Pada waktu yang sempurna itu datang ya. Ketika Tuhan Yesus nanti datang yang kedua kali, nah waktu itulah kita disempurnakan ya. Nah, karena kita saat ini belum sempurna, maka firman Tuhan inilah yang menyempurnakan kehidupan kita sambil menunggu sampai kedatangannya Tuhan ya. Firman Tuhan inilah yang mengubahkan hidup kita, yang menyempurnakan hidup kita. Dari waktu ke waktu ya, dari hari ke hari. Dengan apa? Dengan cara apa Tuhan menyempurnakan kita? Ya ini firman Tuhan ya. Setiap hari kita kan mandi ya. Nah, setiap hari kita juga mandi dengan firman Tuhan. Hidup kita ini disucikan, dikuduskan dengan firman Tuhan ya. Kan tadi Tuhan menguduskan ya. Ya, Tuhan menguduskan. Nah, menjadi umat ya, yang ayat ini tadi ya, bangsa yang kudus ya, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan pada orang Israel ya. Hidup kita ini juga harus mandi dengan firman Tuhan,
disucikan, dikuduskan ya dengan firman Tuhan. Nah, supaya apa? Orang mandi kan kotor ya, mandi supaya apa? Bersih ya, supaya nggak ada kuman, nggak ada virus ya. Nah, itu juga dengan hidup kita ya, dibersihkan terus oleh firman Tuhan ya. Nah, firman ini juga, nah kita pun ya kalau habis mandi kan kita mengaca ya, kita berkaca, kita udah cantik apa belum ya, udah ganteng apa belum. Nah, firman Tuhan ini juga sebagai cermin ya bagi kita. Ya, kita bercermin pada firman Tuhan. Ya, jadi inilah yang akan mengubahkan kehidupan kita, yaitu firman Tuhan ya. Jadi dua alasan ini ya, kita menerima pembebasan ya. Ketika kita sudah menerima pembebasan, kita harus bangkit ya, bangkit untuk menghormati Tuhan ya, dan hidup kita harus berubah. Kita menjadi pelaku firman ya. Ketika kita menerima kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Kalau kita sudah diubahkan ya, pasti semuanya akan ikut berubah ya. Ketika di keluarga ya, mungkin ya seperti saya dulunya suka marah, cerewet ya harus berubah ya. Ketika saya menyadari bahwa saya waktu marah-marah itu akhirnya kan menyakiti hati suami dan anak ya. Nah, itu harus berubah ya. Ketika saya berubah, nanti pasti suami saya juga berubah. Anak-anak saya yakin pasti berubah ya. Tapi itu dimulai dari diri kita ya. Nah, begitu juga dengan suami ya. Kalau suami berubah, pasti istrinya juga berubah ya. Kalau suaminya dulu nggak kurang sayang ya, kurang perhatian, nah berubah, sekarang lebih perhatian ke istri, pasti istri wah, nah pasti dia juga. Kalau kita memberikan firman Tuhan kan, apa yang mau orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu ya. Kita mau dihormati orang ya, kita menghormati orang ya. Nah itu ya, jadi mungkin ini firman Tuhan ya. Puji Tuhan, saya ketika mengalami gini, saya belajar untuk, saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah ya, nggak ada rancangan kecelakaan. Jadi saya tetap mengucap syukur, dan bahkan saya gini ya, jadi saya tahu rasanya kalau orang yang sakit tangannya itu terus cuman saya jadi bisa merasakan betapa susahnya, betapa sulitnya, betapa gini ya rasanya. Nah saya ikut merasakan ya. Jadi akhirnya apa, saya tergerak untuk mendoakan ya orang-orang yang sedang mengalami sakit ya. Jadi selalu berpikir positif ya, percaya bahwa firman Tuhan ya, bahwa dia melihat ya, dia mendengar teriakan kita, minta seruan kita, minta tolong, penderitaan kita, kesengsaraan kita. Kita percaya bahwa janji Tuhan, saya percaya semuanya baik-baik saja ya, semuanya baik-baik bersama Tuhan Yesus ya. Kita mampu melewati apapun ya, melewati lembah, melewati api, sungai, apa ya, firman Tuhan ya. Ya itu, kita akan jalani bersama Tuhan Yesus ya. Pasti ada sukacita, ada damai sejahtera. Semuanya pasti baik-baik saja. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya mengucap syukur ya, punya diberkati Tuhan, punya suami, punya anak
yang ini apa, sayang ya sama saya. Jadi dengan keadaan gini suami saya yang membantu saya ya, dan luar biasa. Saya bilang ini janji nikah kita dulu, suka duka, sehat sakit ya, tetap bersama ya, together forever and ever bersama ya.